Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Oke. Kali ini saya akan mereview tentang hasil penelitian saya yang diberikan oleh Pak Wahab pada saat itu. Pak Wahab memberi tugas kepada saya dan pada mahasiswa lain untuk mereview tradisi-tradisi yang ada di daerah kami masing-masing. Dan kebetulan saya mereview tema dari kebudayaan kampung halaman saya sendiri. Adapun temanya yaitu mengenal tradisi dan karakteristik Ruah Amping di Kabupaten Sambas. Dan judulnya yaitu tradisi Ruah Amping. Oke, sebelum masuk ke poin definisi, saya akan menjelaskan tentang tradisi Ruah Amping. Ya, tradisi Ruah Amping ini merupakan tradisi yang ada di Kabupaten Sambas yang dilakukan setiap tahunnya biasanya ya. Tapi tidak tahu sekarang, karena sekarang ya kelihatan tidak terlalu terekspos ya. Semoga saja tradisi ini masih berkembang ya. Oke, langsung saya masuk ke poin definisinya, yaitu Ruah Amping merupakan tradisi yang berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tradisi ini merupakan tradisi dari Kabupaten Sambas secara turun-temurun. Ruah Amping merupakan salah satu bentuk tradisi dan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat Sambas. Dan amping merupakan salah satu kuliner tradisional yang ada di Kabupaten Sambas yang bahan pokoknya adalah padi. Oke, kenapa bahan pokok dari kuliner amping ini merupakan padi? Karena ya ini merupakan acara yang dilakukan dengan cara bukan dengan cara sih, yang dilakukan setiap tahunnya menyambut hasil panen padi. Makanya kenapa kuliner amping ini terbuat dari padi. Oke, kita langsung masuk ke poin berikutnya. Tradisi ini umumnya dilakukan pada saat masa panen. Nah, itulah alasannya kenapa kuliner amping terbuat dari padi. Seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun saya menjelaskannya ya agak-agak grogi gitu, tapi nggak apa-apa. Itulah salah satu bahan pokok dari kuliner amping tersebut. Oke, lanjut kita masuk ke poin selanjutnya. Tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang diberikan Sang Pencipta. Dan tradisi Ruah Amping juga biasa disebut Alok Galing. Oke, langsung kita bahas. Tradisi ini dilakukan pada saat panen dan bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan hasil panen setiap harinya. Ya, tapi itu merupakan tradisi di Kabupaten Sambas pada saat itu. Dan sekarang bukannya tidak ada, tapi tidak terekspos dan tidak diketahui oleh sebagian masyarakat milenial Sambas. Karena kalau dilihat sekarang emang jarang orang melakukan tradisi ini lagi, khususnya di Kecamatan Pemangkat sudah tidak lagi terekspos di Kecamatan Pemangkat. Oke, kita lanjut. Tradisi ini umumnya sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Tradisi ini juga sebagai bentuk pelestarian kebudayaan yang tujuan utamanya yaitu untuk mensyukuri hasil panen kita yang melimpah setiap tahunnya. Nah, seperti itulah ya tradisi Ruah Amping. Cara melakukan tradisi tersebut hanya dengan diaruk kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung tradisional. Ya, bentuk lesungnya itu lesung seperti ini, terus alat tumbuknya pakai kayu gini. Jadi cara melakukannya seperti ini. Makanya ada lagu Ape nang ditumbuk lo. Nah, itu dah namanya bisa. Dan juga ini tradisi ini juga kenapa disebut Alok Galing, karena juga menggunakan alat yang sama yaitu lesung
dan penumbuk tradisional. Itu dia. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Dan amping juga bisa dibuat menjadi kue dodol yang sangat kearifan lokal di masyarakat Sambas. Ya, kalau untuk dodol kearifan lokal ini saya kurang terlalu tahu sih, karena saya belum pernah mencoba dodol yang menggunakan bahan dasarnya itu padi. Jadi saya belum pernah nyobain, dan saya juga kurang tahu bentukannya ini seperti apa. Langsung kita masuk ke poin selanjutnya. Kearifan lokal orang Melayu Sambas berupa gagasan-gagasan setempat yang bersikap bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti. Hakikatnya dapat membangun karakter Melayu Sambas sebagai Muslim. Ya, karena tradisi ini merupakan tradisi yang dibuat sebagai membangun karakter masyarakat Sambas yang Muslim, karena sebagian kita tahu kalau masyarakat Kabupaten Sambas itu kebanyakan mayoritasnya orang-orang Melayu atau Islam semua. Jadi kebudayaan yang ada di Sambas ini memang kebudayaan Islamnya cukup kuat kalau kita ingat-ingat. Langsung masuk ke poin selanjutnya. Di Sambas, kegiatan bertani padi memang dilakukan secara tradisional. Ketradisionalan ini nampak dari kebiasaan-kebiasaan bertani padi dan telah berlangsung sangat lama secara turun-temurun. Artinya tradisi ini sudah dilakukan dari zaman nenek moyang saya, terus turun ke keturunan saya, dan sampai sekarang warisannya pun masih tertanam kebudayaan tersebut. Tapi karena zaman sekarang itu sudah tidak lagi terekspos, jadi di masa milenial seperti zaman saya sekarang kurang tahu tentang tradisi ini. Tapi yang setahu saya ini memang betul-betul tradisi yang diadakan di Kabupaten Sambas. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Keberlangsungan bertani padi yang mencerminkan kearifan lokal orang Melayu Sambas tercermin dari nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok mereka. Jadi keberlangsungan bertani padi ini memang sangat kearifan lokal sekali di Kabupaten Sambas, dan istilah bertani padi dalam bahasa Sambas itu artinya beranyi, artinya panen di saat semua padi panen. Nah, itu maksudnya. Dan juga kita masuk ke poin selanjutnya. Nilai-nilai tersebut menjadi pegangan masyarakat Melayu Sambas dan menjadi bagian dari hidup mereka yang tidak akan terpisahkan, baik sikap maupun perilaku sehari-hari. Artinya kebudayaan ini tidak akan pernah lepas dari kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas. Oke, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di atas, tradisi ruang amping juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai moral terhadap Tuhan dengan mengungkapkan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang diberikan oleh Sang Pencipta. Yang kedua, nilai moral terhadap orang lain, yaitu dengan bergotong royong dan saling membantu satu sama lain untuk melaksanakan tradisi ini. Yang ketiga, nilai moral terhadap diri sendiri, yaitu menanamkan sifat yang baik dengan cara selalu bersyukur kepada Sang Pencipta dan tidak pernah mengkufuri nikmatnya. Jadi di antara poin-poin itu, semua poin juga sama-sama berguna untuk agama, orang lain, dan terhadap diri kita sendiri. Jadi mungkin cukup sampai sini saja review penelitian hasil tugas saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.